Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herliani dari kelas 12 RPL 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi pengembangan aplikasi mobile yang mencakup ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu konsep teknologi perangkat mobile, yang kedua sistem operasi perangkat mobile, yang ketiga yaitu penggunaan perangkat lunak pengembangan aplikasi mobile. Selain itu juga, saya akan mempresentasikan hasil analisis atau observasi saya mengenai sistem operasi bergerak. Di sini saya menganalisis handphone saya sendiri yaitu Xiaomi Redmi Note 4A. Sebelum saya mempresentasikan hasil analisis saya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi pengembangan aplikasi mobile. Apa sih konsep aplikasi perangkat bergerak? Hampir semua perangkat elektronika digital memiliki sistem operasi. Penyebabnya, sistem operasi berperan menjembatani dan mengatur kinerja software aplikasi dengan hardware perangkat yang bersangkutan, sama seperti handphone atau ponsel yang kita miliki. Selain berfungsi untuk mengontrol sumber daya hardware dan software, ponsel seperti keypad, layar, phonebook, baterai, dan koneksi ke jaringan. Sistem operasi juga mengontrol agar semua aplikasi dapat berjalan stabil dan konsisten. Ternyata, sistem operasi perangkat bergerak mobile mempunyai karakter tersendiri. Yang pertama yaitu mempunyai ukuran yang kecil, yang kedua memori yang terbatas, yang ketiga daya proses yang terbatas, yang keempat mengonsumsi daya yang rendah, dan yang terakhir yaitu memiliki masa hidup yang pendek. Di sini ada prosedur penggunaan aplikasi perangkat bergerak. Yang pertama yaitu prosedur mengaktifkan Android Device Manager. Secara default, Android Device Manager pada ponsel terbaru sudah aktif. Namun, jika ingin menghapus data dari jarak jauh, harus diaktifkan secara manual terlebih dahulu, yaitu dengan cara diawali dengan mengakses melalui Google Settings yang ada di menu utama. Yang kedua, kemudian pilih Security Activate Remotely Locate this device dan allow remote lock and erasure. Dengan menyalakan remotely locate this device dengan tujuan mengizinkan Google untuk melacak keberadaan perangkat Android. Sementara allow remote lock and erase dengan maksud mengizinkan Google untuk mengunci dan menghapus data di dalam perangkat Android secara jarak jauh. Yang kedua yaitu menggunakan kunci layar. Penggunaan kunci layar merupakan hal yang sederhana, namun berdampak besar pada keamanan dalam menggunakan smartphone Android yang kita miliki. Menggunakan kunci layar dapat berupa password, PIN, pola, atau pembacaan sidik jari. Jika seseorang akan melakukan pembajakan atau melakukan factory reset melalui recovery, smartphone tidak akan dapat digunakan sebelum memverifikasi ulang kepemilikan dengan akun Google yang sebelumnya digunakan pada smartphone kita. Yang ketiga yaitu pastikan GPS dan izin untuk mengakses lokasi diberikan. Cara mengaktifkan GPS bisa melalui Quick Settings atau melalui menu pengaturan settings. Untuk alasan menghemat daya, ada kalanya memang sengaja memiliki fungsi penting seperti GPS, sinkronisasi, bahkan data internet. Yang keempat yaitu persyaratan lain yang dibutuhkan. Persyaratan lain yang dibutuhkan agar Android HP yang kita miliki berjalan secara maksimal. Yang pertama yaitu perangkat Android yang harus terhubung dengan jaringan internet. Yang kedua, perangkat aktif dan sudah login dengan akun Google. Yang ketiga, GPS menyala dan izin untuk mengakses lokasi diberikan. Yang keempat, mengizinkan ADM untuk mengunci perangkat dan menghapus data. Yang kelima, mengizinkan ADM untuk mencari perangkat atau aktif secara default. Yang kelima, cara melacak smartphone yang hilang dengan Android Device Manager. Untuk melacak smartphone Android yang hilang bisa melalui browser. ADM akan melacak lokasi keberadaan ponsel Android lengkap dengan peta, nama lokasi, info kapan terakhir digunakan, beserta perkiraan akurasi letaknya. Fitur-fitur Android Device Manager ada 3 pilihan yang dapat dilakukan pada smartphone yang hilang. Yang pertama, ring, berfungsi untuk menderingkan atau menyembunyikan smartphone Android tersebut. Yang kedua, lock, digunakan untuk mengunci smartphone Android yang hilang dengan password walaupun sebelumnya tidak menggunakan password. Yang ketiga, eraser, fitur ini akan menghapus semua data pada smartphone Android yang hilang termasuk foto, video, pengaturan, dan aplikasi. Jenis-jenis sistem operasi perangkat bergerak, yang pertama Japa, yang kedua Symbian,
yang ketiga Windows Mobile, yang keempat MXI atau Motion Experience Interface, yang kelima Web Operasi System, yang keenam Bada Operasi System, yang ketujuh Migo, yang kedelapan Palm Operasi System, yang kesembilan BlackBerry Operasi System, dan yang terakhir yaitu Android. Jenis-jenis teknologi pengembangan aplikasi perangkat bergerak. Yang pertama, teknologi 0G sampai 0,5G atau Zero Generation. Yang kedua, teknologi 1G dan 1,5G First Generation. Yang ketiga, teknologi 2G atau Second Generation. Yang keempat, teknologi 2,5G dan 2,75G atau Second 11th Generation. Yang kelima, teknologi 3G atau Third Generation. Yang keenam, teknologi 3,5G dan 3,75G atau Third and a Half Generation. Yang ketujuh, teknologi 3,5G dan 3,75G atau Third and a Half Generation. Dan yang terakhir yaitu teknologi 4G atau Fourth Generation. Setelah menjelaskan materi tentang teknologi pengembangan aplikasi mobile, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mengobservasi sistem operasi perangkat bergerak. Nah, di sini saya menganalisis handphone Xiaomi Redmi 4A. Kenapa HP Xiaomi Redmi 4A? Karena saya memiliki handphone ini dan akan lebih mudah untuk dianalisis. HP ini dibekali spesifikasi RAM 2-3 GB sesuai dengan harga. Harganya juga cuma berkisar 1,1 juta hingga 1,5 juta. Di sini ada spesifikasi HP Xiaomi dan harganya. Untuk harga sudah saya sebutkan tadi, dan di sini saya akan menyebutkan salah satu spesifikasi HP Xiaomi, yaitu kamera depan memiliki 5 megapiksel dan kamera belakang memiliki 13 megapiksel. HP Xiaomi ini termasuk ke dalam karakter perangkat bergerak mobile karena ukurannya yang kecil, mudah dimasukkan ke kantung celana atau tas, dan memiliki berat 131 gram. Memori yang terbatas mempunyai 2-3 GB saja. Daya proses yang terbatas karena memori yang sedikit, sehingga ada beberapa faktor yang memengaruhi status dari daya ini. Mengonsumsi daya yang rendah karena dibatasi oleh baterai. Masa hidup yang pendek karena hampir semua handphone memiliki masa hidup yang pendek. Salah satunya bisa disebabkan karena baterai atau karena kerusakan. Prosedur penggunaan aplikasi perangkat bergerak. Dari prosedur ini, saya hanya menganalisis menggunakan kunci layar. Prosedur ini sudah saya coba pada HP Xiaomi Redmi yang saya analisis. Caranya yaitu dengan cara membuka settings atau pengaturan, cari opsi dengan nama kunci layar, dan sandi, setel kunci layar, lalu atur sesuai yang kamu mau. Dan saya menganalisis, yaitu mengaktifkan GPS. Caranya gampang sekali, Anda hanya perlu menarik bar layar dari atas ke bawah, lalu akan muncul banyak ikon, lalu pilih ikon yang diberikan nama GPS. Aktifkan GPS jika Anda ingin mengaktifkannya. Jenis sistem operasi perangkat bergerak yaitu ada 10. HP Xiaomi ini termasuk ke dalam sistem operasi perangkat bergerak Android karena fleksibel dan open source. Jenis teknologi HP Xiaomi ini yaitu didukung oleh sistem operasi Android versi MIUI 8-bit Android Operasi System v6.01. Hampir sama dengan sistem operasi teknologi 4G karena HP Xiaomi ini sudah berjaringan 4G. Cukup sekian pembahasan materi dan presentasi hasil observasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan, karena dalam tahap pembelajaran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.